Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Populer, selamat datang di channel Rich Populer, di mana channel ini membahas mengenai berita-berita terpopuler di Indonesia dan bahkan di dunia. Saat ini saya akan membahas mengenai berita populer yang gempar saat ini ya, di mana ada putusan MK yang membahas mengenai ambang batas pencalonan pilkada pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur dan bupati. Di mana dalam putusan MK ini semakin menurunkan ya ambang batas pencalonan untuk partai mengajukan calon kepala daerah dan juga membahas mengenai ambang batas minimal pencalonan kepala daerah dari segi umurnya ya. Jadi batas umur juga diatur dalam putusan MK ini. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Setelah kita lihat videonya, nanti akan kita bahas lagi. Oke, langsung saja cekidot ke videonya. Putusan MK yang pertama terkait syarat bagi partai politik maupun gabungan partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Dan hal ini ada di pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sebelumnya ada syarat mutlak bagi partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah, yaitu harus memiliki kursi di DPRD. Minimal memiliki 20% jumlah kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam DPRD. Namun setelah putusan MK, partai politik bisa mengajukan calon tanpa harus memiliki kursi di DPRD. Syaratnya hanya berdasarkan suara sah minimal yang jauh di bawah 25%. Pemirsa, khusus untuk calon gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi yang memiliki jumlah DPT dari 0 sampai 2 juta jiwa. Syarat minimalnya adalah 10% suara sah di provinsi tersebut. Contoh provinsinya, misal Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan juga Papua. Sementara untuk provinsi dengan jumlah DPT 2 sampai 6 juta jiwa, syarat minimalnya 8,5%. Misalnya di Aceh, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pemirsa, untuk provinsi dengan DPT 6 sampai 12 juta jiwa, syarat minimalnya 7,5% suara yang sah. Contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah Jakarta, Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Selatan. Dan untuk provinsi dengan jumlah lebih dari 12 juta jiwa, syarat minimalnya lebih rendah lagi, yaitu 6,5%. Contohnya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu pemirsa, selain terkait syarat parpol ajukan calon, putusan MK yang baru juga mengatur terkait batas usia calon kepala daerah. Batasnya masih di minimal 30 tahun untuk calon gubernur atau wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota, wakil wali kota, bupati, dan calon bupati. Namun bertentangan dengan putusan MA yang kontroversial. Putusan MK menegaskan usia minimal tersebut berlaku sejak penetapan pasangan calon, bukan sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Dan hal ini sesuai dengan PKPU sebelum diubah oleh MA. Lalu apa dampak dari putusan MK ini? Kita lihat slide selanjutnya pemirsa. Yang pertama, terkait pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Putusan MK membuka peluang Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dan di tengah pupusnya harapan Anies karena tidak jadi didukung oleh Nasdem, PKS, dan PKB, ini menjadi angin segar bagi Anies untuk bisa diusung oleh partai lain, mungkin dalam hal ini PDIP. Karena dampak putusan ini, PDI Perjuangan bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Merujuk pada hasil Pileg DPRD Jakarta 2024, PDIP memperoleh 14,01% suara, jauh di atas batas minimal 7,5%. Dan sementara itu pemirsa,
Putusan MK lainnya terkait batas usia calon kepala daerah. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep jadi tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Karena apa? Pada saat penetapan pasangan calon, usia Kaisang belum 30 tahun. Dan putusan baru MK ini juga membuka peluang mayoritas parpol bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada. Demikian sobat, video tentang putusan MK mengenai batas pencalonan ya, ambang batas pencalonan untuk partai mengajukan calonnya dan batas usia untuk calon bupati dan gubernur. Jadi di sini sudah kita lihat bahwasanya ternyata putusan MK ini melahirkan peraturan yang semakin melonggarkan ya, di mana patokannya yaitu di DPT, yaitu daftar pemilih tetap. Jadi dari suara DPT ini, dari misalnya di Jakarta ini ya, yang kita catat yaitu Jakarta, DPT-nya itu jumlahnya di 6 sampai 12 juta, itu hanya perlu tadi kisaran berapa persen ya? 7% kalau salah ya. Hanya cuma 7% sekian gitu. Jadi kesimpulannya bahwasanya partai Nasdem atau PKS atau PDI atau yang lainnya itu bisa mencalonkan sendirilah, bisa mencalonkan secara secara individu gitu. Tanpa koalisi itu setiap partai yang dulunya sudah punya kursi itu semuanya bisa mencalonkan. Dalam artian seperti itu. Karena apa? Karena ini cuma dihitung dari DPT. Kalau 7% dari 12 juta misalnya, itu ya kisaran 1 juta aja dipilih, suaranya sah 1 juta aja sudah bisa mengajukan calon sendiri gitu ya. Jadi itu dampaknya ternyata di Bapak Anies ya. Di Bapak Anies sekarang peluang untuk bisa ikut untuk Pilkada Jakarta itu sangat luas sekali. Hanya butuh dicalonkan satu partai saja. Karena saat ini kan beritanya santer kan ke partai-partai yang besar itu kan lagi berkumpul di Kim Plus ya. Jadi merapat di Kim Plus. Jadi PDI sendirian yang di luar koalisi Indonesia Maju atau Kim itu cuma PDI. Jadi jika peraturan MK ini sudah disetujui DPR, ini PDI akan bisa mencalonkan calonnya sendiri gitu. Bisa jadi nanti mencalonkan Pak Anies gitu. Kemudian kedua, Mas Kaisang ini ternyata tidak bisa maju pilkada kalau sesuai dengan putusan MK ini. Karena apa? Karena batas usianya atau usianya itu kurang dari batas usia yang ditetapkan oleh putusan MK kali ini. Dan itu hasil dari putusan MK ya, dan dampak-dampaknya. Selanjutnya kita akan menayangkan video mengenai respon-respon dari elit politik ya. Elit politik mengenai putusan MK ini. Responnya gimana? Kita akan lihat satu persatu ya. Oke, langsung kita putar videonya. Ya, saya tidak paham. Semua yang tidak paham tentu harus dipelajari dulu. Dan kembali diserahkan pada institusi yang akan memutuskan hal-hal seperti itu. Kalau tugas saya kan ikut proses, diusung partai sendiri, berdinamika, bernegosiasi. Apapun hasilnya kita serahkan pada institusi negara dan kita hormati. Oke, itu komentar dari Bapak RK atau Bapak Ridwan Kamil, di mana dia santer
dihubungkan dengan pencalonan Jakarta ya, Gubernur Jakarta, pencalonan untuk calon Gubernur Jakarta yang mau diusung oleh Kim Plus ya, dari koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi plusnya tadi yaitu dari Partai Nasdem, dari Partai PKS, juga dari Partai PKB ya. Itu baru bergabung, makanya namanya Kim Plus. Jadi dari komentar Bapak Ridwan Kamil ini, beliau menanggapi dengan santai ya. Jadi dia merasa belum paham dengan putusan ini, dia mau mempelajari dulu, kemudian dia akan mengikuti prosedur pencalonan karena dia dicalonkan oleh partai ya, dari koalisi partai, dan memang kalau jadi dicalonkan juga dia siap. Kalau misalnya tidak jadi juga kayaknya nggak apa-apa itu komentar dari Pak Ridwan, dia pernah ngomong seperti itu. Karena misalnya sudah dicalonkan pun terus kalah dalam kontestasi ya, dia kalah dari kontestasi pilkada pun dia juga nggak masalah. Itu katanya ya, dia pernah ngomong seperti itu. Karena walaupun dia tidak jadi gubernur pun, atau dia kalah tidak jadi menjabat gubernur ya, dia juga bisa menjadi yang lain dulu. Jadi dia pernah ngomong dia akan jadi pengusaha atau kembali jadi arsitek yang penting berguna bagi masyarakat luas gitu. Seperti itu sih kalau komentar dari Bapak Ridwan Kamil. Jadi beliau komentarnya itu santai, komentarnya tidak terlalu merespon berlebihan gitu. Jadi memang karakternya seperti itu dari Bapak RK ya. Kemudian kita akan juga melihat video dari yang lain, yaitu komentar-komentar dari elit politik yang lain ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk menayangkan video yang lain. Kita bersyukur hari ini dapat kado dari Mahkamah Konstitusi. Setelah dulu dibajak menjadi mahkamah keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Ya, jadi kalau dulu kita dihianati secara konstitusional, sekarang kayaknya MK mengembalikan marwah lembaga itu, sehingga menghasilkan putusan yang menurut kita sangat penting. Kenapa? Karena ada tendensi supaya pilkada itu sebanyak-banyaknya kota kosong. Ya, kedua, ada tendensi supaya dalam pilkada itu PDI Perjuangan tidak bisa bergerak atau mencalonkan diri dengan leluasa. Dan yang ketiga, kami melihat ini adalah kemenangan rakyat melawan oligarki parpol yang ingin membajak demokrasi dengan hanya menghadirkan satu calon di daerah. Ya, ini tentu satu kemenangan saya kira yang penting buat kita semua. Karena dengan putusan yang baru ini maka kita bisa pastikan akan ada lebih dari satu pasang calon di setiap daerah. Artinya kemungkinan kotak kosong itu semakin kecil. Dan ini juga akan membuat biaya politik menjadi murah. Karena apa? Tentu partai-partai akan dipaksa untuk memilih pasangan calon terbaik. Bukan pasangan calon yang bisa beli atau bayar mahal dari partai-partai politik. Ini tentu satu kemenangan untuk rakyat dan tentunya juga untuk demokrasi. Dari perspektif politik pasti akan merubah konstelasi politik. Gitu. Tapi persoalannya apakah dalam 7 hari yang sisa ini akan baik atau tidak gitu ya. Makanya nanti akan kita pelajari. Dan memang kami sudah jadwalkan hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas soal 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Bukan hanya Jakarta, hampir di semua tempat, provinsi, kabupaten, kota akan bisa merubah peta politik peta politik pencalonannya nanti gitu. Nah tentu kalau kami dari Partai Golkar, dari Koalisi Indonesia Maju, ya tentu ini akan harus ada akan ada rapat lah ya, kita akan pastikan dulu. Ini kan baru saya belum nerima putusannya. Oke, itu dari tanggapan dari 2 elit politik ya.
Yang pertama itu dari elit politik PDIP yang akhir-akhir ini banyak bersuara ya, suaranya agak lantang dan juga agak apa ya, agak melengking dikit gitu ya. Jadi dari Pak Deddy Sitorus ini kebanyakan komentarnya itu komentar yang pedas, komentar yang eh, men- menusuk ya, menusuk lawannya gitu loh. Jadi dia ngomong tadi kalau bahwasanya untuk pencalonan pilkada yang kemarin sebelum putusan MK itu lawannya kebanyakan kotak kosong. Ya karena apa? Karena memang saat itu PDIP itu ditinggal sendirian ya. Semuanya pada merapat ke Kimples. Jadi yang dulu itu di luar pemerintahannya pada waktu Pilpres itu di luar apa Kim ya, di luar Kim bukan pemerintahan, di luar Kim pada waktu Pilpres yaitu PKB, Nasdem sama PKS itu sekarang sekarang lagi merapat ke Kim Plus semua. Jadi PDIP ya walhasil dengan peraturan yang sebelum putusan MK kemarin tadi putusan MK akhir-akhir ini ya itu PDIP nggak bisa mencalonkan kalau tidak koalisi ya sebelum putusan. Tapi sekarang si Pak Deddy Sitorus ini lagi gembira, lagi bersukacita karena apa? Karena putusan MK ini mendukung dia. Makanya dia ngomong tadi kalau orang-orang MK itu lagi waras karena apa? Karena lagi memutuskan putusan yang kayaknya itu bukan kayaknya ya, yang memang menguntungkan untuk PDIP. Jadi akhirnya PDIP bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi. Jadi itu katanya dia ini kemenangan rakyat ya. Jadi ya memang tidak dipungkiri atau ya sah-sah saja lah atau wajar kalau semua partai itu memang mengatasnamakan rakyat. Tapi ya nanti rakyat yang bisa menilai sendiri ya mana yang benar-benar tulus dia itu apa setiap partai mana yang benar-benar tulus memang membantu rakyat atau memihak rakyat, mana yang cuma hanya slogan saja, hanya manis di mulut gitu loh. Jadi eh, netizen atau Anda-anda sekalian bisa menilai sendiri lah. Bisa menilai sendiri dari komentar dari Bapak Deddy Sitorus ini, bagaimana komentarnya. Mungkin kalau yang pro ya, pro dengan Bapak Anies ya, netizen yang pro dengan Bapak Anies kemungkinan ya Bapak Sitorus ini ya pasti ya bagus karena kan Bapak Sitorus ini kan kesempatan bagi Bapak Anies ya untuk bisa mencalonkan ke Pilkada Jakarta. Jadi saya yakin kalau yang pendukung Bapak Anies itu akan suka lah atau akan mendukung juga komentar dari Bapak Deddy Sitorus ini. Tapi sebaliknya kalau dari pendukungnya Kim Plus atau yang pendukungnya Bapak Jokowi ya, karena Kim Plus ini kan eh, memang mulai dari eh, Pilpres ya, Pilpres yang kemarin itu memang mendukung 02. Jadi pasti yang mendukung Bapak Jokowi itu juga sebagian besar mendukung 02. Jadi saya yakin untuk yang pendukungnya 02 atau Kim Plus itu ya biasanya ya juga kurang respect dengan komentar dari Bapak Deddy Sitorus ini. Tapi terserah apapun komentar Anda itu silahkan untuk ditulis di kolom komentar ya. Bagaimana komentar Anda mengenai komentar dari elit-elit politik yang mengomentari putusan MK yang lagi heboh saat ini. Kemudian
Untuk yang tadi ya dari Golkar, elit Golkar itu malah saya lihat terlihat santai ya dalam berkomentar. Jadi komentarnya nggak terlalu berlebihan, terlalu menggebu-gebu seperti Bapak Sitorus ya. Santai. Jadi si elit Golkar ini ngomong bahwa akan dirapatkan sama koalisi partai yang ada di Kimpres. Jadi putusan MK ini akan dirapatkan dulu nanti untuk mensikapi atau untuk membuat keputusan tentang putusan MK ini nanti tergantung dari rapat dari koalisi Kimpres ya, koalisi partai yang tergabung dari Kimpres. Itu komentar-komentar dari para elit politik dari partai yang berseberangan ya, dari PDI dan dari Partai Golkar yang tergabung dalam Kimpres. Oke, itu video mengenai tanggapan putusan MK ya. Kemudian kita putar lagi video berikutnya untuk kita bahas lagi ya. Oke, langsung saja kita putar video berikutnya. Benar-benar istimewa Mahkamah Konstitusi, benar-benar di luar dugaan banyak orang. Ternyata MK telah memutuskan bahwa untuk Jakarta pada khususnya, parpol dengan perolehan kursi DPRD minimal 7,5% diperbolehkan untuk mengusung cagup dan cawagupnya sendiri. Jadi, PDIP yang baru aja kemarin ditinggalkan oleh semua parpol yang bergabung ke Kimpres, sore ini mendadak jadi bisa mengusung calonnya sendiri. Bukan cuma PDIP, bahkan semua parpol yang ada di Kimpres, mulai dari Demokrat yang cuma 8 kursi, sampai dengan PKS yang 18 kursi, mereka semua bisa mengusung calonnya masing-masing. Jadi, terus ngapain kalian semua pada gabung jadi Kimpres? Ketika sekarang kalian semua bisa maju sendiri-sendiri dengan partai kalian. Jadi sekarang kalian mau ikut aturan MK dan menjadi parpol yang berdaulat, atau tetap ikut aturan Kimpres dan jadi partai jajahan? Ironis memang bahwa ketika kulit luar kalian semua sudah terbuka dan warga Jakarta bisa melihat jelas tabiat dan watak asli kalian yang haus kekuasaan, hanya berselang 1 hari kemudian MK mengubah peraturannya. Ini artinya kalian semua kena prank. Tapi yang paling ironis adalah PKS, partai yang selama ini berjuang bersama dengan kami, para pendukung dan relawan Anies Baswedan. Hanya berselang 1 hari setelah wujud asli kalian terlihat, hanya 1 hari setelah para simpatisan dan bahkan akar rumput kalian beramai-ramai meninggalkan kalian, ternyata sebenarnya kalian tidak perlu meninggalkan kami. Hanya demi janji dapat posisi wakil gubernur bersama Ridwan Kamil. Tapi yang jadi korban prank terbesarnya, korban yang paling epic adalah Ridwan Kamil. Andai dia tahu bahwa Anies Baswedan masih ada peluang untuk maju sebagai lawan dia di Pilgub Jakarta, maka pasti RK nggak akan mau disuruh meninggalkan Jawa Barat. Dan terakhir kepada calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Tugas kalian sebagai boneka sudah selesai. Selanjutnya silahkan kalian selesaikan masalah hukum pencatutan KTP yang kalian lakukan. Salam semangat antitesa 24. Oke, itu komentar dari pendukungnya Pak Anies Baswedan ya. Ini katanya apa? Kalau di media-media memberitakan ini pendukungnya Pak Anies ini apa istilahnya diistilahkan sebagai anak abah gitu ya. Jadi seperti ini komentarnya meledak-ledak, komentarnya itu wow sekali ya. Dia sangat bergembira, dia sangat bersuka cita tentang hasil dari putusan MK ini ya. Dia juga menyinggung tentang partai-partai yang dulunya mendukung terus meninggalkan Bapak Anies, yaitu PKS ya yang dibahas
tadi PKS dulunya mendukung Bapak Anies, bahkan mendeklarasikan ya, terus sekarang bergabung di Kimples. Sebenarnya sih kalau saya dengar berita dari media-media ya, bahwasanya PKS itu sebelumnya sebenarnya sudah mantap sama Bapak Anies. Tapi alasan dari PKS dengan tenggang waktu yang diberikan selama berapa hari, Bapak Anies tidak berusaha untuk mencari koalisi gitu loh. Jadi akhirnya PKS merapat ke Kimples. Begitu juga Nasdem dan juga PKB. Saya nggak tahu kalau alasan kedua partai seperti Nasdem dan PKB meninggalkan Bapak Anies ya. Saya kurang tahu jelas, tapi nyatanya memang semuanya bergabung ke Kimpres. Tapi kalau dibilang PKS ini apa di-prank atau gimana ya, menurut saya sih tidak ya, karena alasannya itu memang PKS punya alasan sendiri ya, bukan karena memang pengen semata-mata cari jatah kursi dari Pilkada Jakarta untuk bergabung ke Kimples. Kemudian tadi juga menyinggung beberapa itu ya, menyinggung Bapak RK juga ya tadi ya. Bapak RK juga disinggung, juga katanya sih eh, ngapain gitu loh. Dulu ninggalin Jakarta kalau Jawa Barat ya, kalau sekarang Bapak Anies mencalonkan bisa mencalonkan diri di Jakarta. Tapi sekali lagi kalau menurut saya ya belum tentu Bapak Anies ini eh, belum tentu ya dengan aturan yang MK yang baru ini belum tentu Bapak Anies untuk bisa mencalonkan diri di Jakarta. Karena apa? Karena Bapak Anies ini kan dia kan calon independen ya, bukan calon dari kader salah satu partai gitu. Jadi nanti tetap Bapak Anies ini menunggu putusan atau menunggu eh, apa namanya kesepakatan bulat dari semua pimpinan partai atau dari musyawarah dari partai ya, misalnya PDI nih. PDI ini kan dia kan di luar Kimples yang berpeluang sangat besar untuk mendukung Pak Anies kan PDI. Jadi PDI pun juga pasti juga akan bermusyawarah dulu, mempertimbangkan eh, apa sebab yang paling baik yang dicalonkan itu siapa gitu loh. Apa dari kader sendiri atau mungkin mencalonkan Bapak Anies dari independen gitu loh. Nah, lain cerita lagi kalau Bapak Anies ini dia anggota partai dari PDI, jadi PDI pun tidak akan banyak mikir ya, tidak akan banyak pertimbangan untuk mencalonkan Bapak Anies. Tapi ya eh, kemungkinan itu spekulasi itu bisa bisa apa terjadi ya. Jadi bisa jadi Pak Anies bisa jadi juga mulus untuk jadi calon gubernur karena didukung oleh PDI atau mungkin dari partai yang lain dari Kimples ya juga akan mencalonkan sendiri atau juga Bapak Anies jadi tidak dicalonkan ya bisa jadi karena mungkin dari PDI sendiri mau mencalonkan kadernya sendiri. Tapi kalau saya lihat dari Pilpres yang kemarin PDIP itu lebih memilih untuk mencalonkan kadernya sendiri, yaitu Bapak siapa namanya Gubernur Jawa Tengah yang mantan Gubernur Jawa Tengah itu Ganjar Pranowo, itu kader dari PDI lebih diprioritaskan gitu loh dari PDIP kalau lihat dari sejarahnya. Tapi nggak tahu lagi ya nanti kedepannya gimana, barangkali PDIP mempertimbangkan suatu hal yang besar, mungkin dari Bapak Anies ini punya
peluang besar untuk menang ya bisa jadi nanti akan dicalonkan oleh PDIP. Oke, itu mungkin pendapat dari saya. Tapi kalau pendapat dari rekan-rekan dari netizen gimana? Silahkan untuk komentar di kolom komentar ya. Oke, sementara itu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Anda dalam kondisi baik dan selalu sehat ya, dalam kondisi sehat walafiat. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bahasan berikutnya yang lebih hot dan lebih gempar lagi ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.